Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan hari ini. Mohon maaf dalam beberapa hari ini saya tidak mengupload renungan karena sedang ada sidang evaluasi tahunan keuskupan dan baru bisa saat ini kembali. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan hari ini kutipan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu mereka itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita akan binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam banyak pengalaman, apalagi di negara kita yang tiap tahun selalu ada bencana alam macam-macam. Selalu ada atau kita dikejutkan oleh kejadian-kejadian ajaib yang terjadi, yang kadang-kadang membuat kita berpikir, membuat kita merenung, pertanda apa ini? Katakanlah misalnya ketika tsunami, ketika gempa bumi, ketika banjir bandang, yang lain lulu lantak, tapi ada rumah ibadah yang tetap tegak berdiri. Belum lama itu terjadi di Sumatera Utara, di sekitar Danau Toba kalau saya tidak keliru. Banjir bandang, rumah-rumah rata, tetapi satu gereja tetap berdiri tegak. Ada anak kecil yang selamat, terapung-apung di atas sebuah papan. Ketika misalnya terjadi tsunami, ketika terjadi kapal tenggelam, selalu ada peristiwa ajaib yang membuat kita merenung, yang membuat kita memuji nama Tuhan. Ada orang selamat sesudah beberapa hari tertimbun di bawah reruntuhan, entah longsor, entah gedung yang runtuh dan sebagainya. Ada patung Bunda Maria yang tetap tegak meskipun sebetulnya gedung gereja sudah terbakar habis. Ada hostia, ada kitab suci yang tetap utuh meskipun segala sesuatu yang lain terbakar. Selalu ada tanda-tanda ajaib di balik peristiwa-peristiwa yang membuat kita, saudari-saudara, merenung sebagai orang beriman. Ini pertanda apa? Nama Tuhan dimuliakan, dipuja-puji ketika kita berjumpa dengan situasi seperti ini. Bahwa Tuhan itu menyelenggarakan semuanya. Dia memperhatikan hamba-hambanya yang lemah, yang menderita.
Dia tetap memelihara orang-orang kesayangannya. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, kalau kita memandang sejarah keselamatan, kitab suci kita dipenuhi dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah ajaib penyelenggaraan Tuhan dalam hidup manusia, di dalam sejarah. Peristiwa Yesus meredahkan badai topan di tengah danau, itu hanya menjadi salah satu contoh yang kita dengar dalam Injil tadi. Para murid yang kebanyakan adalah nelayan, ingat saudara-saudari, kebanyakan adalah nelayan. Mereka itu sudah terbiasa dengan gelombang yang besar, dengan angin dan sebagainya. Tetapi ketika menghadapi peristiwa ini dan mereka menjadi penuh dengan kecemasan, ketakutan, kepanikan yang luar biasa, maka tentu itu pasti sungguh-sungguh berbahaya. Itu bukanlah gelombang yang biasa, bukanlah angin topan yang biasa mereka alami. Kalau mereka sampai pada tingkat kecemasan, ketakutan, kepanikan yang luar biasa. Sehingga melihat Yesus tidur saja seakan-akan tidak terganggu, mereka membangunkan dia. Apa engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa? Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus bangun, Yesus menghardik badai, dan danau pun menjadi tenang kembali. Peristiwa itu membuat mereka bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini? Saudara-saudara, sesuatu yang barangkali layak untuk kita catat bahwa persis ketika mereka sedang dalam bahaya, dalam kepanikan, dalam ketakutan yang luar biasa, mereka ingat masih ada Yesus yang semestinya peduli, yang tidak akan membiarkan situasi itu melanda mereka. Dan harapan mereka terkabulkan ketika Yesus sudah dipanggil, ketika Yesus sudah bangun. Dia menghardik angin topan, danau menjadi tenang kembali. Saudari-saudaraku umat beriman yang diberkati Tuhan, kita sebagai umat beriman, sebagai pribadi, sebagai keluarga, seringkali mengalami atau menghadapi persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi. Ibarat menu harian. Belum menarik nafas lega, sudah muncul masalah baru. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa hidup saya tidak pernah lepas dari masalah? Apa salah saya? Apa dosa saya? Kurang apa saya Tuhan? Kurang baik apa saya? Mengapa mereka, kalau kita mulai pakai ilmu perbandingan, mengapa mereka yang hidupnya tidak baik-baik atau tidak sebaik saya? Mereka tenang-tenang saja, mereka baik-baik saja. Seakan-akan tak pernah ada masalah yang datang kepada mereka. Mengapa hal ini harus terjadi kepada saya? Mengapa hal ini harus terjadi kepada keluarga saya? Mengapa hal ini harus dilakukan oleh orang-orang terdekat saya? Mengapa hal ini terjadi pada usaha-usaha saya? Pada bisnis saya? Pada kerjasama yang sedang saya bangun? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, yang kita alami, semua itu sebetulnya sangat tergantung pada sudut pandang kita, perspektif kita terhadap masalah. Apakah akan semakin menjerumuskan kita di dalam lembah ketakutan, ataukah justru membangun hidup kita? Karena kita ingat, karena kita datang pada Yesus, Dia yang pasti peduli. Mungkin masalahmu tidak beres,
tetapi kamu mempunyai kekuatan untuk tetap berdiri kokoh. Atau Tuhan melepaskanmu dari masalah. Atau masalah itu dijadikan oleh Tuhan sebagai cara Dia membentuk karaktermu pada penghayatan imanmu. Tidak ada masalah, saudara-saudari, yang akan abadi. Segala sesuatu akan selesai pada waktunya. Kita hanya perlu membangun kesadaran bahwa dalam setiap peristiwa hidup, lebih-lebih dalam peristiwa-peristiwa yang membawa kita pada ketakutan, pada kecemasan, kepada keputusasaan, jangan pernah lupa untuk datang kepada Tuhan. Pasti segala sesuatu bisa selesai. Badai yang Anda jumpai dalam hidup pasti akan reda. Ketakutan, kepanikan akan sirna. Itu tergantung kepada apakah kita masih ingat Tuhan. Apakah kita masih percaya Tuhan. Apakah kita masih berusaha untuk mencari Tuhan dalam situasi-situasi semacam ini. Saudari-saudara, masalah pasti ada, selalu. Entah kecil maupun besar, entah sering ataupun jarang. Entah itu skalanya kecil atau skala besar. Tetapi yang paling penting adalah dalam situasi semacam itu, apakah kita masih mengingat Tuhan? Apakah kita pasrahkan seluruh hidup, seluruh nasib kita ke dalam penyelenggaraannya yang bijaksana? Ingat saudari-saudara, bersama Tuhan, badai pasti berlalu. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang peduli, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak akan membiarkan kami mengalami malapetaka dalam hidup ini. Kuatkanlah iman kami, tumbuhkanlah, agar dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup lebih-lebih yang tidak kami harapkan tetapi terjadi, semoga menjadi kesempatan bagi kami untuk bertumbuh, untuk menaruh kepercayaan yang penuh kepadamu, untuk mencari Engkau, untuk mencari pertolongan hanya kepadamu. Semoga dengan demikian kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau, kami senantiasa percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu yang bijaksana. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.